Sebuah langkah berani dari Arsenal membuahkan hasil manis saat menghadapi Leicester City. The Gunners bahkan tidak sempat menguji Mikel Merino sebagai penyerang dalam sesi latihan. Merino yang sebenarnya berposisi sebagai gelandang ternyata diberikan instruksi khusus oleh manajer Arsenal Mikel Arteta untuk berperan sebagai striker. Arsenal memang sedang mengalami krisis opsi di lini depan akibat banyaknya pemain yang cedera. Keputusan tersebut diambil oleh Arteta hanya beberapa saat sebelum pertandingan dimulai. Dengan kata lain, Arsenal tidak melakukan persiapan khusus sebelumnya dalam latihan. Hasilnya, Merino berhasil mencetak 2 gol dan membawa pulang 3 poin berharga dari King Power Stadium. AC Milan bersiap untuk melepas Rafael Leao ke Barcelona demi mendanai transfer permanen Joao Felix pada musim panas mendatang. Felix yang bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman dari Chelsea pada bulan Januari lalu telah memulai petualangannya dengan gemilang, sehingga meyakinkan klub untuk mengontraknya secara permanen menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport. Namun, untuk merekrutnya secara permanen di musim panas, AC Milan mungkin harus merogoh kocek cukup dalam, yang bisa jadi memaksa mereka untuk menjual Leao. Pemain sayap tersebut sebelumnya menolak tawaran pindah ke Arab Saudi pada bulan Januari. Tetapi situasi ini bisa berubah jika Barcelona atau klub-klub lainnya kembali menunjukkan minat di musim panas. Kontrak Leao di San Siro masih berlaku hingga tahun 2028. Manchester City meraih kemenangan gemilang dengan skor 4-0 melawan Newcastle United pada Sabtu malam 15 Februari 2025 waktu Indonesia Barat. Namun, pertandingan itu dibayangi oleh kekhawatiran setelah Erling Haaland mengalami cedera. Guardiola tampak gelisah di pinggir lapangan saat Erling Haaland terjatuh. Namun, setelah pertandingan berakhir, pelatih asal Spanyol itu memberikan kabar yang lebih menenangkan. Saat dia jatuh, semua orang merasa cemas, ungkap Guardiola. Tapi dia bangkit dan berjalan dengan senyuman seperti biasa. Saya belum berbicara dengannya atau tim medis, tetapi tidak ada berita buruk dari dokter. Jadi, semoga dia baik-baik saja. Mungkin kondisinya tidak seburuk yang kita khawatirkan. Pertandingan La Liga antara Osasuna dan Real Madrid pada Sabtu 15 Februari 2025 berakhir dengan skor imbang 1-1. Namun, sorotan utama tertuju pada keputusan wasit Jose Luis Montenegro. Banyak penggemar dan analis sepak bola yang mempertanyakan kinerja dalam memimpin laga ini, terutama terkait dengan sejumlah keputusan kontroversial yang memengaruhi dinamika pertandingan. Keputusan wasit untuk memberikan kartu merah kepada Bellingham dan penalti untuk Osasuna menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan penggemar sepak bola yang merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil dan berdampak pada hasil akhir pertandingan. Inter Milan sedang merancang strategi untuk bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu incaran utama mereka adalah Nico Paz. Namun, Nerazzurri lebih memilih untuk bernegosiasi dengan Real Madrid ketimbang dengan Como. Nico Paz sebelumnya pindah ke Como dari Real Madrid pada musim panas 2024 dengan biaya sebesar 6 juta euro sekitar 102 miliar. Akan tetapi, Los Blancos memiliki klausul pembelian kembali senilai 12 juta euro sekitar 204 miliar serta hak atas 50% dari penjualan di masa depan. Menurut Tuttosport, Real Madrid mungkin akan tergoda untuk melepas Paz dengan harga sekitar 25 juta euro sekitar 425 miliar. Jika hal ini terwujud, Madrid tetap akan meraih keuntungan yang signifikan dari penjualan pemain tersebut. Sevilla terus mengawasi perkembangan Lucas Vázquez di Real Madrid, mengingat kontrak bek sayap berpengalaman tersebut akan segera berakhir dengan Los Blancos. Berdasarkan informasi dari Vicajes, klub La Liga lainnya ini menjadikan Vázquez sebagai target utama untuk transfer gratis pada tahun 2025 dengan harapan dapat memperkuat tim tanpa harus mengeluarkan banyak dana. Vázquez yang kini berusia 33 tahun telah menjadi sosok serbaguna bagi Real Madrid. Tampil cemerlang baik sebagai bek kanan maupun di posisi lebih menyerang. Jika Real Madrid memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, Sevilla siap untuk mengambil kesempatan, berharap bisa mendapatkan pemain berpengalaman tanpa beban finansial yang berat.
Chelsea dilaporkan pernah berusaha merekrut gelandang muda Barcelona Marc Casado pada bursa transfer Januari lalu. Namun, upaya mereka langsung ditolak oleh klub asal Katalan tersebut yang masih bertekad untuk mempertahankan pemain berusia 21 tahun itu. Saat ini, Casado memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta pound sterling yang memberikan Barcelona kekuatan untuk menjaga sang pemain tetap di Camp Nou. Walaupun gagal mendapatkan Casado, Chelsea diperkirakan akan kembali mencari alternatif lain di musim panas mendatang untuk memperkuat tim mereka dalam persaingan di Premier League dan jika mereka berhasil lolos ke kompetisi Eropa. Barcelona sedang dalam pencarian striker baru untuk memperkuat serangan mereka dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Klub asal Catalonia ini telah menyusun daftar target termasuk nama-nama seperti Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Namun, bintang utama yang menjadi incaran mereka adalah Alexander Isak dari Newcastle United. Isak menunjukkan performa luar biasa di Premier League musim ini dengan mencetak 17 gol hanya kalah dari Mohamed Salah dan Erling Haaland. Dengan kembalinya aturan 1:1 La Liga, Barcelona kini memiliki lebih banyak fleksibilitas finansial. Namun, menurut laporan dari Diario AS, transfer Isak hanya akan terwujud jika Robert Lewandowski memutuskan untuk meninggalkan klub di akhir musim ini. Arsenal dilaporkan semakin bertekad dalam usaha mereka untuk mendatangkan 2 pemain anyar dengan total nilai transfer mencapai 80 juta euro, setara dengan sekitar 1,36 triliun rupiah pada bursa transfer yang akan datang. Klub asal London ini telah menjalin komunikasi dengan Atalanta untuk menjajaki kemungkinan merekrut Matteo Retegui. Sementara di sisi lain, mereka juga membidik Yeremay Hernandez dari Deportivo La Coruña. Berita terbaru mengungkapkan bahwa Arsenal telah merancang strategi besar untuk memperkuat tim mereka menjelang musim panas yang akan datang. Klub ini berambisi memberikan Mikel Arteta skuad yang lebih kompetitif agar dapat bersaing di pentas Premier League dan Liga Champions. Barcelona tengah bersiap menghadapi langkah agresif dari Manchester United yang berambisi mendatangkan Alejandro Balde ke Old Trafford dalam bursa transfer mendatang. Klub Liga Primer tersebut dilaporkan sedang merancang strategi ambisius untuk musim panas ini, dengan Balde sebagai target utama mereka. Menurut laporan dari Vicajes, MU berusaha memperkuat skuad mereka dan untuk mendanai transfer bek kiri internasional Spanyol itu, mereka rela melepaskan Alejandro Garnacho. Namun, Barcelona tegas tidak akan membiarkan Balde pergi dengan mudah. Bek muda yang berasal dari La Masia ini dipatok dengan harga sekitar 50 juta euro yang setara dengan 849 miliar rupiah. AS Roma memutuskan untuk mengajukan protes resmi kepada UEFA terkait performa wasit Tobias Stiller setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan FC Porto. Dalam laga tersebut, Stiller menunjukkan 8 kartu kuning kepada pemain AS Roma termasuk kepada Bryan Cristante dan seorang anggota staf kepelatihan Ranieri. Sementara itu, Porto hanya menerima 3 kartu kuning sepanjang pertandingan. Terdapat juga dugaan bahwa Giallorossi tidak diizinkan melakukan pergantian pemain yang telah mereka rencanakan sebelum Porto berhasil menyamakan kedudukan. Thiago Motta mengumumkan bahwa Andrea Cambiaso akan kembali bergabung dengan tim Juventus untuk menghadapi derby di Italia melawan Inter Milan. Meskipun demikian, Bianconeri masih harus berjuang tanpa beberapa pemain kunci. Selain Cambiaso, rekrutan baru Lloyd Kelly juga telah pulih dari sakit yang mengganggunya pekan lalu. Motta menegaskan bahwa sang bek siap untuk diturunkan dalam pertandingan lawan Inter. Tim dalam kondisi yang baik dan kemenangan selalu memberikan energi positif. Saya melihat para pemain tampil prima. Besok, Kalulu, Bremer, Milik, dan Kabal tidak bisa bermain. Tetapi Cambiaso sudah siap kembali. Kelly juga dalam kondisi yang baik, kata Motta dalam konferensi pers. Barcelona telah menjalani musim yang mengesankan hingga saat ini, menunjukkan performa yang stabil. Salah satu sosok yang memberikan kontribusi meski tidak selalu menjadi pilihan utama adalah Fermin Lopez. Dalam sebuah wawancara dengan Sport, Fermin berbagi pandangannya tentang penampilannya di musim ini. Ia merasakan peningkatan kepercayaan diri dan mendapatkan lebih banyak peluang dari pelatih. Fermin juga menegaskan keyakinan bahwa Barcelona akan kembali bersinar di pentas Eropa. Tahun ini, kami akan melangkah ke final Liga Champions, ujarnya dengan semangat yang membara.
Bintang muda Manchester United, Amad Diallo dilaporkan akan menepi hingga akhir musim akibat cedera. Sebuah kehilangan besar bagi tim asuhan Ruben Amorim. Menurut laporan dari The Daily Mail, pemain berusia 22 tahun ini kemungkinan tidak akan bisa bermain lagi setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat berlatih menjelang pertandingan tandang melawan Tottenham akhir pekan ini. Di tengah perjalanan musim yang penuh tantangan, Diallo menjadi salah satu dari sedikit pemain yang menunjukkan performa positif bagi United. Dengan setan merah kini tak memiliki target di Liga Primer, fokus mereka akan beralih untuk meraih kemenangan di Piala FA dan Liga Eropa. Namun, misi tersebut kini menjadi semakin berat tanpa kehadiran pemain berbakat asal Pantai Gading ini. Gimenez kini menjadi pemain debutan ketiga Milan yang berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan Serie A pertamanya di era 3 poin untuk kemenangan. Namanya kini sejajar dengan legenda Andriy Shevchenko dan juga bintang Christian Pulisic. Manajer Milan, Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan bahwa ia tidak terkejut dengan penampilan tajam sang penyerang yang didatangkan dengan biaya 35 juta euro dari Feyenoord pada bursa transfer Januari lalu. Saya sudah memperkirakan dampak positif ini. Tim ini mampu mengirimkan bola ke area penalti lawan, jadi Anda harus siap untuk mencetak gol, kata Ibra. Tidak mudah bagi pemain asing untuk datang dan beradaptasi di Italia. Kita juga harus pintar dalam membantunya. Liverpool meraih kemenangan tipis saat menjamu Wolverhampton Wanderers di pekan ke-25 Liga Inggris dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung di Anfield pada malam Minggu 16 Februari 2025 di mana tim tuan rumah berhasil unggul 2-0 di babak pertama. Luis Diaz menjadi pencetak gol pertama bagi Liverpool di menit ke-15, diikuti oleh Mohamed Salah yang menggandakan keunggulan melalui penalti di menit ke-37. Namun, Wolverhampton tidak menyerah dan memperkecil ketertinggalan lewat gol Matheus Cunha di menit ke-67. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 yang mengukuhkan Liverpool di puncak klasemen Premier League dengan 60 poin, unggul 7 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua. Di pertandingan lain, Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Manchester United dalam duel yang ketat dengan skor 1-0. Pertandingan yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium ini pada hari yang sama memperlihatkan kedua tim berjuang keras. Gol tunggal James Maddison di menit ke-13 menjadi penentu kemenangan Spurs. Meskipun MU memiliki beberapa peluang, mereka gagal menyamakan kedudukan. Kemenangan ini membawa Tottenham naik ke peringkat 12 klasemen Liga Inggris, sementara MU tertahan di posisi 16. Sementara itu, Juventus berhasil menaklukkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0 dalam laga yang berlangsung di Allianz Stadium pada Senin dini hari 17 Februari 2025. Pertandingan berjalan seimbang selama 90 menit, namun Inter Milan kesulitan dalam penyelesaian akhir. Setelah babak pertama tanpa gol, Francisco Conceição mencetak gol penentu di menit ke-74. Hasil ini menjaga Juventus di peringkat keempat klasemen Liga Italia dengan 46 poin, sedangkan Inter tetap di posisi kedua dengan 54 poin.